Halo, kita harus balik lagi di channel Hobi kita. Ya, kali ini aku ingin bahas mengenai strategi nolop. Apa itu nolop? Waktu aku nonton di TV ya, Piala Thomas kemarin. Kok kemarin? Tadi itu ada Lee Yujin sama lawannya dari Korea di men's double ya. Tadinya aku kira yang Korea kayak underrated ya. Udah kayak mainnya aku nggak seberapa kenal yang satunya aku tahu soalnya kan main ini ya mixed double. Tapi yang satunya kok nggak tahu tuh anak baru. Terus banyak matian juga dan servisnya juga mati beberapa kali di fault sama wasit. Aku kira kalah, ternyata menang di set ketiga. Wah, debak. Nah, komentatornya kebetulan orang Indonesia ya. Jadi aku lihat di TV iNews. Terus eh, yang ngomen itu kayaknya ya kayak coach gitu kayaknya ya. Ya nggak kelihatan ini wajahnya. Tapi dia nyebutin kedua pemain melakukan strategi nolop. Apa itu nolop? Jadi mungkin ini ya. Kalau dipisah berarti no, bahasa Inggris no tidak, lob itu ya ngelob gitu. Jadi strateginya tidak ngelob. Apa? Kalau nggak ngelob ya pakai ngedrive, drop shot, terus smash. Jadi nggak ngelob. Cuman jarang ini ya. Kalau pakai strategi no lob itu mungkin terpaksa harus ngelob kalau bolanya itu ngenai bibir net atau lagi ball terus dikembalikan ke atas. Nah, di awal-awal game itu yang dari China bagus sih ngasih, jadi return service-nya itu dari awal udah langsung diturunin dan turunnya itu bagus banget sampai bisa melintir-melintir di net. Dan kemungkinan juga yang dari China itu cara servisnya itu kayak di spin. Ini legal ya, tapi caranya pokoknya ini legal tapi bisa di spin itu. Aku kadang ya juga pakai cara seperti itu tapi ya nggak spin banget. Nah itu sulit untuk dikembalikan kalau kita nggak cepet. Jadi sebelum bolanya datang ke garis di belakang garis T itu kita harus ambil. Jadi selagi dia itu udah naik di net ya, udah ngelewatin net beberapa senti gitu langsung aja udah ambil, terus cuman disentuh aja, jadi sama-sama nurunin bola. Tapi kalau misalkan servisnya ke daerah yang pojokan lapangan, nah itu melintir, kita harus nunggu bolanya itu jadi stabil dulu. Terus baru kita bisa melakukan pukulan yang bagus. Kalau enggak ya random bolanya, soalnya bolanya itu spin. Itu uh, apa ya? Ada tingkat kesulitannya sendiri sih. Bukan buat yang servis, tapi yang mengembalikan servis itu sulitnya di situ. Jadi yang dari Korea untuk melakukan no lob itu agak susah. Terus aku lihat di set pertama selisih agak jauh sih. Terus yang di set kedua yang Korea bisa unggul banyak, lumayan 4 atau 6 gitu. Nah kok bisa, kok tadi kan no lob kok akhirnya di lob tapi kok bisa menang. Nah itu kalau aku amati sih karena kalau ngelob atau ngedrive itu ditempatin ke ruang yang kosong. Smashnya juga. Jadi sewaktu aku lihat ya aku menjagokan yang Korea ya, soalnya yang dari China kayak orangnya sombong-sombong. Nah ada beberapa kali smash dari pemain Korea itu smash silang mengarah ke tengah-tengah lapangan, tapi setengah lapangan, tapi
di daerah kolomnya double silang. Jadi smash silang ke arah situ sama ke arah belakang. Jadi yang di kotak kecil itu smashnya ke arah situ. Kalau lurus, kalau silang smashnya agak depan. Terus aku lihat pemain Koreanya ini ya, kalau double Korea itu kayak ini, kalau kalian tuh main kan biasanya posisinya depan belakang, tapi mainnya kalau ngedrive itu biasanya kan apa ya, nggak bisa ngedrive itu biasanya dilakukan kalau pemainnya itu kiri kanan. Nah ini depan belakang sama-sama ngedrive dua-dua gitu. Jadi yang pemain depan tuh kayak pemain single tapi di tengah lapangan aja, yang di depan aja. Terus yang belakang itu juga kayak jadi shadow-nya gitu. Jadi walaupun ngedrive-nya atau mukulnya itu sebenarnya enggak nanggung ya, tapi buat atlet itu termasuk nanggung. Itu tetap posisinya depan belakang, enggak kiri kanan. Sedangkan dari China mainnya ya standar ya. Jadi kalau ngelob ya benar-benar ngelob, baru buka kiri kanan. Tapi dari Korea juga kalau benar-benar ngelob itu juga kiri kanan. Nah, ini cuman bedanya yang pemain depannya Korea itu bisa ngambil sampai setengah ini ya, setengah lapangan itu karena aku lihat tekniknya mereka beda. Jadi pemain depan itu biasanya kan mainnya cuman jaga di depan, terus yang di samping-samping atau udah agak belakang. Jadi setengah, kalau pemain depan itu harusnya sepertiga lapangan yang depan aja coverannya. Tapi pemain Korea ini bisa ngambil sampai setengah lapangan untuk yang pemain depan, karena dia itu ngambilnya overhead, forehand. Jadi raketnya itu ditaruh di atas kepala, tapi dia itu enggak di atas kepala persis, tapi agak belakang. Nah ini kayak kalian kalau lihat Kim Astrup, dia kalau mau terima servis itu kan raketnya kayak ditaruh di belakang gitu ya. Nah ini kayak gitu. Jadi habis mukul misalkan backhand, dia tuh naruhnya juga kayak disilang gitu. Naruh silang, terus langsung posisinya itu dia kayak orang bawa pentung gitu. Jadi langsung raketnya itu di atas kepala tapi di belakang badan. Jadi langsung ini mukul gitu. Terus kakinya juga ini sih ada perbedaan. Jadi kayak cepat bisa maju. Biasanya kita kalau tangannya ditaruh di belakang itu biasanya kan kaki raketnya juga ikut di belakang. Ini enggak, kaki raketnya itu udah kayak ada di depan. Jadi habis dia itu dapat bolanya, terus langsung biasanya disilang sih, langsung disilang. Terus dia langsung kejar, jadi cepat. Jadi ngejarnya itu kaki raketnya langsung dikayuhkan ke depan, dan kaki yang non raketnya buat dorong ke depan. Jadi bukan langkah kiri kanan ya, tapi bukan gantian. Kalau yang pemain Korea kan pakai kaki kanan, dia itu langsung kanan, terus kaki kirinya nutup, kanan lagi. Jadi kanan gitu untuk maju lebih cepat. Jadi nggak ngelangkah kanan kiri kanan, tapi kanan gitu. Nah ini aku cuma bahas aja, itu nggak ada hubungannya dengan permainan kita. Karena di sini kita mainnya nggak ada strategi kayak gitu, nggak ada strategi nolok. Aku lihat yang pemain Korea yang nggak seberapa terkenal ini, yang aku sendiri nggak tahu sih, kayaknya ini pemain baru. Terus dia itu kayaknya kesulitan karena sama coachnya itu mungkin disuruh ngasih bola-bola ini ya, bola-bola tipis di net gitu, terus kayak ngedrive tipis sama nyemes aja. Dia yang bagusnya itu drop shot tipuannya itu kayak ini Yuta Watanabe, itu ada beberapa gerakan yang dia tiru ya. Nah tapi dia itu kayaknya kesulitan untuk naruh bola-bola yang di depan karena mungkin coachnya nyuruh kayak gitu, tapi dia
kayaknya pemain yang doyan nyemes, dari belakang itu semesnya keras. Jadi dia ini memang jadi pemain belakang, tapi kalau pas di depan dia matian. Jadi hati-hati juga buat teman-teman yang punya strategi tapi belum tentu bisa melakukan. Karena atlet udah pasti dilatih juga ya, teman, mungkin kurang sering atau mungkin kurang ini ya, kurang banyak dipakai itunya, latihannya. Sedangkan kita yang nggak latihan biasanya langsung main, itu hati-hati kalau kita memang nggak punya kebiasaan itu, atau cara mainnya kita itu nggak kayak gitu, tapi dipaksa untuk main seperti itu. Nah itu bisa jadi bumerang juga, soalnya kita jadi cepat mati. Di awal-awal game yang pemain Korea itu aku lihat banyak matinya karena ya melakukan strategi no lob, tapi mungkin ya ada gugupnya juga ya, karena ini kan ya menurutku sih pemain baru sih. Biasanya kalau pemain baru itu pasti ada gugupnya. Terus ya matian gitu. Jadi kesimpulannya kalau kita punya strategi no lob, ya ini aku nggak tahu memang dari coachnya mereka berdua itu bener nggak ngasih strategi seperti itu. Tapi aku rasa strateginya nggak sesederhana itu ya. Mungkin cuman para komentatornya itu taunya cuman kayak gitu. Strategi pakai strategi nolo, padahal kalau kita lihat keseluruhan ini permainan ya nggak bisa kita itu strateginya nggak pakai ngelob sama sekali, itu nggak bisa. Ada kalanya kita harus buang bola gitu. Kadang-kadang malah di lob yang terakhir Liu Yuchen udah nyoba ini sih, kayak ngasih tipuan gitu terus sama lawannya di lob. Nah ini atau mungkin kayak mau nyemes ya. Jadi Liu Yuchen udah kayak antisipasi mau nyemes, jadi habis ngasih kayak ngedrive terus dia itu langsung mundur ke belakang mau nyemes, tapi temennya udah mau nyemes juga, jadi terus dua-dua kayak di belakang ngumpul, akhirnya nggak ada yang nampel. Nah itu miskomunikasi dari atlet China. Jadi walaupun ada lobnya masih bisa dapat poin asalkan kita siap. Itu bukan kayak nggak boleh, jadi bukan pantangan ya, cuman itu strategi itu ya mungkin bisa dipakai 90% gitu. Kalau ada bola-bola yang perlu di lob ya di lob aja, gak apa-apa. Nah kapan kita pakai strategi ini ya, kalau misalkan ini defense kita buruk sementara smash dari lawan kita itu keras banget. Nah, kita di smash 10 kali mati atau 9 kali mati. Berarti kita itu sebaiknya main pakai strategi ini. Strategi nggak ngangkat bola. Kalaupun ngangkat, angkatlah yang tinggi banget. Seringkali dari Korea kalau ngangkat juga diangkat tinggi banget sampai sering out juga. Karena pemain dari China-nya juga tinggi-tinggi kan. Jadi boleh dibilang ini mainnya kayak ngedrive. Kalau ngedrive itu aku pikir ya jatuhnya bola berada di belakang atau di tengah ya. Tapi ini lebih ke nyemes tapi tipis-tipisan di garis putihnya net. Nah itu mungkin yang agak susah ya. Terus ada beberapa kesempatan waktu pemain Koreanya memang sengaja ngasih kayak netting gitu, tapi sama yang China udah dibaca, terus langsung di net kill, sering banyak bola-bola mati langsung di net kill. Terus di set berikutnya tetap melakukan itu, mungkin udah dapat arahan dari coach ya, pemain Koreanya meskipun ngasih netting nanggung itu bisa defend, jadi
mungkin dibilangin untuk siap-siap defense. Nah kan ada beberapa kali kedua pemain Korea ini servisnya itu default karena terlalu tinggi. Mungkin sama coachnya dibilangin kalau gak apa-apa ini diturunin servisnya, resikonya kan nanggung ya. Jadi kalau nanggung itu aku amati pemain yang belakang itu yang ngambil. Jadi servisnya mereka jadi langsung ke garis-garis T terus, nggak pernah aku lihat di flick. Mungkin yang terakhir aja baru di smash ngedrive, service ngedrive itu terus bisa dapatin poin dan menang. Tapi selama permainan yang sebelumnya mereka cuman servisnya ke garis T situ terus siap-siap pemain yang belakangnya siap-siap untuk terima smashan atau terima net kill, dan terimanya juga nggak langsung di lob tapi di placing ke tengah-tengah lapangan terus tapi di kiri kanan sih, di tengah setengah lapangan. Kalau yang dari China seringnya itu ngasih pengembalian di setengah lapangan di belakangnya di belakangnya pemain yang servis, jadi di tengah ya, di tengah ngasihnya itu mungkin perlu kayak spesial teknik ya, kayak di slice gitu. Aku lihat di Yuchen juga mukulnya kayak di slice gitu, tapi jatuhnya melengkung atau turunnya itu ke belakangnya pemain depan. Itu mungkin bisa mengecoh juga ya. Oke guys, jadi itu begitu aja sih. Kalau mungkin ada strategi-strategi lain yang mungkin di-mention sama komentator ya, nanti kita bahas bersama ya. Tapi sementara ini ya strateginya mungkin itu yang paling gampang sih, no lob. Oke. Semoga konten kali ini cukup membawa wawasan ya buat para pemain badminton yang masih pemula, khususnya yang baru mulai main double badminton. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.